Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Tamim Ad-Dari yang bertemu Dajjal di Pulau Misterius. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Tamim Ad-Dari adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya memeluk agama Nasrani. Beliau merupakan putra dari Aus bin Harijah Ad-Dari, tokoh Nasrani yang berasal dari Bethlehem, Palestina. Sejak ia masuk Islam, Tamim Ad-Dari dikenal sebagai sosok yang taat beribadah. Beliau menghatamkan Al-Quran seminggu sekali dan menjadi pengumpul mushaf pada masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam buku Solat Orang-Orang Soleh karya Ahmad Mustafa, Muhammad bin Al-Munkadir mengatakan bahwa Tamim adalah pria muslim yang soleh. Dikisahkan bahwa ia pernah menghukum dirinya sendiri karena ketiduran dan tidak dapat melaksanakan sholat malam sekali saja. Banyak kisah Tamim Ad-Dari yang terkenal di kalangan umat muslim, salah satunya tentang kesaksian beliau bertemu dengan Dajjal. Seperti apa kisahnya? Kisah Tamim Ad-Dari telah diabadikan dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, Tamim menceritakan bahwa ia bersama para rombongannya yang berjumlah 30 orang sedang menaiki sebuah kapal. Lalu, kapal yang ditumpanginya tersebut terombang-ambing di bawah ombak yang dahsyat selama 1 bulan. Kemudian, mereka terdampar pada sebuah pulau tepat saat matahari akan tenggelam. Mereka duduk di tepi pantai dan memutuskan untuk masuk ke pulau tersebut. Di sana, mereka bertemu seekor binatang besar yang tubuhnya penuh dengan rambut, sampai-sampai mereka tidak bisa membedakan mana ekor dan mana kepalanya. Binatang ini dinamakan Jasa Asah. Saat binatang besar itu bertemu dengan rombongan Tamim Ad-Dari, binatang itu bicara, "Kalian pergilah ke kuil di sana, temuilah seorang pria karena sungguh ia sangat menanti berita dari kalian." Sontak, Tamim dan rombongannya terkaget saat mengetahui hewan tersebut bisa berbicara. Tanpa banyak bertanya lagi, mereka pun menuju tempat yang dimaksud Jasa Asah tadi. Betapa terkejut mereka, ternyata di dalam kuil terdapat seorang laki-laki super besar yang sedang dibelenggu. Kedua tangannya diikat dengan lehernya, lutut dan pergelangan kakinya pun demikian. Ikatan itu terbuat dari besi yang sangat kuat, sehingga mustahil ia menghancurkannya, kecuali hanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip dari buku kisah Tamim Ad-Dari tentang Jasa Asah karya Abu Ishaq Al-Huwaini, laki-laki raksasa itu berambut keriting. Ia memiliki mata kiri yang buta dan di dahinya tertulis huruf Arab, Kaf, Fa, dan Ra yang jika disambung menjadi kafir. "Sungguh betapa celaka kamu, makhluk macam apakah kamu ini?" tanya Tamim. Laki-laki bertubuh besar itu pun menjawab, "Kalian sesungguhnya telah tahu tentang aku maka beritakanlah kepadaku siapa kalian ini," ujarnya. "Kami adalah orang-orang Arab, kami menaiki kapal, namun mendapati gelombang luar biasa sehingga kami terdampar di pulaumu ini. Kami pun bertemu Al-Jasasah, lalu hewan itu meminta kami menuju kemari," kata Tamim. Pria itu pun kembali bertanya, "Kabarkan kepadaku mengenai pohon-pohon kurma di Baisan." Tamim dan rombongan pun bertanya karena tak mengerti maksudnya, "Tentang apa kau bertanya pohon di sana?" Pria terbelenggu itu menjawab, "Tentang pohon kurmanya, apakah masih berbuah?" Mereka pun menjawab, "Ya." Pria itu pun menjawab, "Sungguh sebentar lagi pohon-pohon itu tak akan lagi berbuah. Lalu, kabarkanlah kepadaku tentang Danau Tabariyah atau Tiberia." Mereka pun kembali bertanya, "Tentang apa kau bertanya danau itu?" Pria buta sebelah itu menjawab, "Apakah danau itu masih berair?" Tamim dan kawan-kawan menjawab, "Ya, danau itu memiliki banyak air." Lagi-lagi si pria menjawab tentang masa depan. "Sungguh sebentar lagi danau itu akan kering. Lalu, kabarkanlah kepadaku tentang mata air Zugal." Mereka bertanya lagi rinciannya, "Tentang apa kau bertanya mata air Zugal?" Pria besar namun pendek itu menjawab, "Apakah mata air itu masih mengalirkan air? Dan, apakah penduduknya masih bertani dengan memanfaatkan air itu?" Rombongan Tamim menjawab, "Ya, mata air itu sangat deras dan penduduk bertani dengannya."
Pria besar itu pun melanjutkan pertanyaannya. Ia meminta kabar dari Tamim dan pengikutnya tentang Nabi utusan Allah. "Kabarkan kepadaku tentang Nabi yang Ummi, apa yang ia lakukan?" tanya pria besar jelek itu. Tamim pun menjawab, "Ia telah muncul dari Makkah dan tinggal di Yasrib, Madinah," ujarnya. "Apakah orang-orang Arab memeranginya?" tanya laki-laki raksasa tersebut. Rombongan Tamim pun menjawab, "Ya." "Apa yang ia lakukan terhadap orang Arab? Apakah ia telah menang atas mereka dan membuat mereka taat?" "Apakah itu telah terjadi?" tanya pria itu lagi. "Ya," ujar mereka. Lalu, pria besar itu mengakhiri pertanyaannya. Pria besar itu kemudian memberikan kabar mengejutkan, "Sungguh baik bagi mereka yang taat kepadanya. Aku beritakan kepada kalian siapa aku. Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Sebentar lagi aku akan mendapat izin keluar dan berjalan di muka bumi. Tidak akan kutinggalkan satu negeri pun, kecuali aku lewati dalam waktu 40 malam, kecuali Makkah dan Taibah, Madinah, dua kota itu haram bagiku memasukinya. Setiap kali aku ingin memasuki dua kota itu, malaikat menghadangku dengan pedang terhunus. Mereka menghalangiku masuk ke dua kota itu. Sungguh di setiap celah dua kota tersebut ada para malaikat yang menjaganya." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah Tamim dan rombongannya ini tercantum dalam banyak riwayat sahih. Melalui kisah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memberikan peringatan kepada umat Muslim tentang kedatangan Dajjal yang amat mengerikan. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin.